Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Faisal Rizal, salah satu mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 Universitas Negeri Malang. Pada kesempatan kali ini saya membuat sebuah video praktik pembelajaran di salah satu sekolah yang saya tempati sekarang, yaitu SMKN Negeri 1 Suboh, Kabupaten Situbondo. Kali ini saya akan membawakan sebuah materi menggambar poster digital. Hal ini saya perlu laksanakan karena di era sekarang peserta didik wajib menerima atau mendapatkan materi tentang digitalisasi seni. Harapan saya adalah agar mereka bisa mengembangkan bakatnya dalam hal seni desain digital. Kepada Bapak Ibu dosen yang saya hormati, berikut sebuah video praktik pembelajaran yang saya buat. Mohon masukan, saran, dan kritiknya agar saya menjadi guru yang jauh lebih baik dari sebelumnya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua hari ini? Tidak ada yang sakit? Nah, sebelum memulai pembelajaran, alangkah lebih baiknya kalau kita merapikan diri dulu ya. Mulai merapikan dari pakaian kita, kemudian meja-meja kita. Hal-hal yang tidak penting yang ada di atas meja silakan disimpan terlebih dahulu ya. Untuk memulai pembelajaran hari ini agar berkah dan berjalan dengan ridhonya Allah, kita mulai dengan membaca doa. Seperti biasa, Mas Jawarun silakan pimpin doa. Kita belajar, kita berdoa. Terima kasih banyak. Seperti biasa, sebelum memulai pembelajaran hari ini, selain doa, ada yel-yel khas dari seni budaya ya. Ketika Bapak bilang salam budaya, kalian jawabnya salam budaya Indonesia. Silakan kepalkan tangan kalian, salam budaya. Salam budaya Indonesia. Tepuk tangan untuk kalian semua. Semoga ini bisa menambah semangat kalian dalam belajar seni ya. Untuk mengingat pertemuan minggu lalu kita sudah belajar poster. Hari ini adalah langkah terakhir dari pembelajaran poster ya. Kalau kemarin kita sudah membuat poster secara manual ya di kertas. Nah, sekarang kita akan belajar poster menggunakan digital, memanfaatkan aplikasi dari. Nah, untuk mengingat yang kemarin, kira-kira kemarin kita sudah belajar apa aja, Mas Doni? Belajar poster. Apa sih poster itu? Poster adalah karya seni atau desain grafis yang membuat komposisi gambar dan huruf di atas kertas. Oh ya. Jadi dapat diambil kesimpulan dari Mas Doni, pembelajaran kemarin kita sudah belajar apa itu poster, kemudian apa fungsinya, sampai ke membuat poster secara manual ya. Jadi kita bikin gambar dan tulisan yang menarik untuk mengajak pembaca agar melihat dan membeli produk kita kalau itu posternya niaga ya. Kemudian selain itu kita juga belajar apa fungsi dan jenisnya ya. Siapa yang bisa menjelaskan? Silakan Mbak Indah. Poster niaga adalah poster yang dibuat untuk media komunikasi dan urusan perniagaan untuk menawarkan suatu barang atau jasa. Yang ketiga adalah poster pendidikan. Poster pendidikan
Poster kampanye. Poster kampanye adalah poster yang bertujuan untuk mencari simpati dari masyarakat saat dilakukannya pemilihan umum. Contohnya poster gambar calon pejabat politik dengan tulisan berisi janji-janji kepada masyarakat. 9. Poster karya seni. Poster karya seni adalah poster yang mempunyai sifat ekspresif yang penuh tanda tanya apabila dibaca oleh banyak orang. Contohnya yaitu poster yang memiliki teks. Oke, ya ada 9 macam ya, benar? Ya. Ada yang menarik, salah satunya adalah poster politik. Ini yang sering-sering kita lihat di jalan-jalan ketika udah mulai pesta demokrasi. Biasanya ada sebuah foto orang kemudian pakai jari gini kemudian pilih saya. Itu juga termasuk poster. Ya, coblosan. Ada mau pemilihan bupati dan lain-lain. Kemudian kalau makanan seperti biasa, biasanya foto makanannya ditempel, kemudian ada tulisan-tulisan. Nah, fungsinya adalah sama, jadi mempengaruhi dan mengajak pembacanya untuk melihat atau membeli produknya itu. Nah, kemudian tugas kita ngapain hari ini ya sama, kita akan membuat poster. Kalau kemarin kita bikin manual, sekarang bikin secara digital, memanfaatkan aplikasi Canva. Semuanya sudah punya akun Canva? Ya. Nah, kemudian yang kedua adalah yang selanjutnya ada 3 jenis poster, benar ya? Ya. Ini semuanya jenisnya sama atau beda? Beda. Bisa membedakan? Bisa. Poster pertama kira-kira tentang atau jenisnya apa? Pendidikan. Kemudian yang kedua? Yang ketiga? Kesehatan. Kesehatan. Bukan, ayo kita terapkan. Oh, layanan. Ya. Berarti jenis dari poster bisa kita bedakan dari redaksi atau gambar yang muncul di posternya itu ya. Jadi ini saya kira kalian semua sudah bisa membedakan mana dari ke-9 jenis. Kemudian ketika mengidentifikasi suatu gambar, kalian sudah bisa membedakan mana yang masuk ini, kemudian mana yang masuk ini ya. Selanjutnya adalah ada sedikit video. Ini untuk memotivasi kalian bahwasanya ini di YouTube saya ambil. Jual desain online dapat 250 juta. Wah, ini dari kemarin saya selalu mengingatkan bahwasanya belajar sini nggak sereceh itu hasilnya ya. Bahkan jadi guru seperti saya mungkin bayarannya receh dibandingkan seorang desainer grafis. Ya, ini dapat 250 juta. Ketika diupload ke sebuah aplikasi, karya posternya atau karya seni digitalnya itu menghasilkan uang. Namanya Andi Muhammad. Silakan ditonton dulu. Kalau katanya Panji Pragiwaksono, kita jangan membuat karya yang jauh lebih bagus daripada karyanya orang lain, tapi kita bikin karya yang jauh lebih beda daripada orang lain. Kalau kalian bikin yang sama, nggak akan dilihat. Atau misalkan kamu pengen niru Ghazali, macet menurut dia, kayak apa ya? Karena lebih terkenal Ghazali, makanya bikin karya yang lebih berbeda daripada karyanya orang lain, gitu ya. Oke, semoga ini bisa memotivasi kalian dalam belajar seni ya. Kita masuk lagi ke materi selanjutnya. Tujuan pembelajaran hari ini, silahkan Nina dibaca nak. Tujuan pembelajaran: 1. Mencerdaskan tayangan dari multimedia interaktif yang telah siap dan sudah nanti mampu menentukan perubahan mediaker. 2. Setelah berdiskusi dan mencari informasi melalui media teknologi baru dengan guru, peserta didik mampu
karya seni poster digital menggunakan Canva dengan baik. Ya, jadi tujuan pembelajaran hari ini ada dua. Yang pertama, saya harap ketika kalian sudah men-scan barcode di LKPD, kalian menemukan desain poster yang pas untuk tema yang kalian pilih ya. Kemudian yang kedua, saya harap kalian bisa memanfaatkan Canva untuk menghasilkan sebuah karya seni poster ya. Oke. Model pembelajaran hari ini tetap seperti kemarin, yaitu PJBL. Apa PJBL? Project Based Learning. Selanjutnya acuan pembelajarannya. Udah saya baca sendiri aja. Acuan pembelajaran beserta diri akan mencari kriteria keseluruhan untuk proyek membuat poster digital. Beserta diri menciptakan karya seni poster menggunakan aplikasi Canva. Oke ya, acuan pembelajarannya adalah nanti Bapak berikan waktu kalian untuk mengeksplorasi diri. Kira-kira saya akan membuat desain yang seperti apa. Ya, kalau kemarin yang manual kan terbatas, kalau harus ngapus pakai penghapus dan lain-lain ya. Sekarang kalian tinggal ketik del, sudah akan hapus kalau ada sebuah objek yang tidak kalian inginkan ya. Kemudian kalau mau menambahi juga tinggal geser objek juga bisa ya. Kemudian yang selanjutnya, setelah mendapatkan banyak referensi, saya harap kalian bisa memanfaatkan Canva ini dengan sebaik mungkin sehingga dapat menghasilkan poster yang sangat menarik ya. Ini berkelompok ya. Nah, kita masuk ke pembelajaran inti kita. Pembelajaran inti kita seperti yang saya singgung dari tadi adalah bagaimana atau kita bisa menghasilkan sebuah posternya apa, temanya apa, nanti kita pilih ya. Kemudian setelah menentukan proyek, yaitu kita menyusun langkah-langkah dari pengerjaan proyek. Ya, seperti yang saya singgung tadi, kita mengeksplor diri, kemudian memilih tema. Setelah memilih tema, kira-kira objek yang pas untuk tema kita apa, kalimat yang pas untuk tema kita apa, gitu ya. Setelah menemukan semuanya, silakan diskusi dengan teman kelompoknya ya. Ini berkelompok kan? Ya. Ya, jadi satu kelompok 2 orang, saya harap itu bisa membuat kalian jadi lebih bagus lagi dalam berkarya ya. Setelah mendapatkan objek-objek yang pas, silahkan kalian masukkan ke Canva-nya, kemudian kalian bikin desain sebagus dan semenarik mungkin. Ya, jangan bikin kayak punya bapak jelek. Ya ini, nah ini contohnya punya bapak sangat sederhana, cuma sebuah cireng. Kalau di Bandung namanya cireng, kalau di sini namanya hotel. Kenapa saya memilih hotel? Karena ya ini sedikit tips ya, sebelum menentukan desain kalian, silahkan pilih kalimat yang kira-kira mudah dihafal sama orang. Ngocak hotel kan tapi orang tahu. Bahkan kalau kalian ngomong seperti ini, hotel di Malang atau di apa hotel, itu kan penasaran orang. Apalagi promo di sosial media. Saya jualan hotel, kamu tawarin ke orang Bandung atau Jakarta, apa hotel? Salah beli, oh aci itu gitu. Padahal karena ini balik lagi, namanya poster niaga pasti mengajak orang untuk penasaran dan membelinya ya. Yang selanjutnya adalah menyusun jadwal. Kalau minggu lalu kita sudah membuat sketsa dan poster manual, hari ini kita membuat poster secara digital ya. Kemarin sudah Bapak sempat ingatkan untuk membuat akun Canva ya. Yang selanjutnya adalah ya, sebelum membuat proyek, Bapak tentuin temanya dulu. Kenapa Bapak tentuin temanya? Biar variatif dan bisa saling tukar pikiran ya. Jadi di sini ada 5 tema. Jadi nanti beberapa kelompok akan sama. Harapannya adalah hasil karya poster yang kalian hasilkan akan bervariatif. Jadi kalau mengomentari punya teman kalian, seharusnya warnanya nggak hijau, kan itu produknya ini dan ini. Iya. Oke? Siapa yang mau duluan? Saya. Karena cowoknya 52, silakan jawab. Silakan. Kalau ini ada beberapa yang kosong ya. Jadi kalau kosong harus gantian sama yang lain. Terkosong ya Allah. Yes. Pak ada penarikan? Satu ya. Apa itu? Silakan dibaca. Poster kegiatan. Poster kegiatan. Dan tunggu. Kamu yang berhak memilih siapa lagi yang maju. Ya.
Ya, nggak dapat. Milih siapa lagi aja? Siapa lagi dulu? Ya, nasib. Silakan dibacakan dulu. Yang keras dong. Poster pendidikan. Apa? Ratul. Rotul apa rotul? Ini satu saya dapat satu. Iya, nanti saya kasih lagi. Sama nih. Sama. Silakan dibaca. Sama-sama poster niaga. Niaga. Kok sama? Saya pilih siapa lagi? Siapa namanya kok Cut namanya? Iya, dipanggil Cut. Oh, Pak ini tidak apa-apa dimakan. tunggu dulu. Gue mau dari hitam. Dibaca silakan. Poster penerangan. Silakan pilih siapa yang maju. 5. Ketik sosis sekali lagi. Sosis belum ada yang dapat nih. Kok kacang ku tahu deh kok mana? Ayo pilih, sini dulu. Jangan kecewa, namanya juga permainan. Silakan pilih siapa yang anu. Siapa yang belum? Yang belum siapa? Saya dewa, dia. Ya. Tiga-tiganya ke sini semua. Yang belum dapat, silakan ke sini. Tergantung apa dan Silakan ke sini yang belum dapat. 4 orang. Ayo silakan pilih. Rekonya amal teh kuliah dengan tergantung apa dan perbuatan. 1, 2, 3. Oke. Nasi bubur. Poster pendidikan. Mau nasi bubur. Jangan sama-sama anu kok. Oleh sosis di Ban. Apa sih? Ada nasib. Kok ada sosis? Kok saya ada dapat sosis? Poster kegiatan. Kok pesanan sosis? Tuh, poster pendidikan. Patale boleh. Enggak ada terakhir itu. Tergantung apa dan perbuatan. Ada yang dapat poster pelayanan? Dada saya ada. Ada. Saya. Hah? Poster niaga ada. Semua ada, Pak. Nah, udah itu. Yang belum dapat siapa aja tadi? Silakan dibagi. Sudah ya? Sudah dapat semua ya? Sudah? Sudah dapat tema semua? Nah, temanya adalah yang kalian tarik tadi. Kemudian makanannya fungsinya apa, Pak? Ketika mengerjakan silahkan sambil dimakan untuk mengurangi tingkat kesetresan kalian. Oke? Oke, paham? Nah, sebelum mengerjakan, Bapak ada sedikit LKPD yang harus kalian isi ya. Silakan dibagikan ke belakang. Apa yang sama dong? Sudah ya, perhatikan ya. Di sini ada beberapa instruksi. Yang pertama adalah kalian harus menyekan barcode. Fungsinya apa? Di barcode ini ada tutorial cara membuat poster dengan aplikasi Canva ya. Ini sudah membuka Canva semua nggak sih? Sudah ya? Sudah di desktop atau layar seperti ini semua? Langkah pertama adalah silakan pilih poster tegak. Sebenarnya terserah kalian mau bikin poster tegak atau potret atau landscape, terserah kalian ya. Di Canva banyak template yang bisa kalian manfaatkan, tapi Bapak berharapnya kalian tidak menggunakan template itu secara utuh. Ya, kalau kalian bingung silahkan scan barcode yang ada di LKPD-nya. Oke ya. Kalau mau menambahkan objek-objek lain, silakan klik elemen.
Ya, elemennya diklik. Silakan itu mau kalian mau cari bentuk kotak, lingkaran dan lain-lain banyak ya. Kemudian kalau mau membuat bingkai seperti yang tadi, yang saya bikin kan ada cireng, bentuknya lingkaran ya. Itu dimasukkan ke dalam bingkai. Bingkainya silakan cari di sini juga. Di elemen cari di sini. Bingkai ya. Kemudian kalau mau menambahkan foto yang kalian download dari Google, dimasukkan ke dalam unggahan dulu. Oke, jadi download di tab next ini, kemudian kalian simpan, kemudian unggah di Canva ya. Kemudian kalau mau menambahkan teks, di sini ada teks, ya. Fontnya bisa dirubah bagaimanapun terserah ya. Kemudian kalau mau menambahkan nomor HP sekali scan, di sini ada QR code-nya ya. You understand? Silahkan bekerja dan maksimalkan waktunya sebaik mungkin. Nanti setelah selesai silahkan disimpan dan dipresentasikan. Nanti saya kasih flash disk kemudian dipresentasikan ke depan ya. Oke? Nah, kalau mau pakai template langsung ini, kemudian kalau mau pakai elemen yang ini. Nah, kemudian kalau temamu apa? Pelayanan. Kalau pelayanan masyarakat biasanya tentang kayak acara hari ini ada 17-an. posyandu, bukan dong. Vaksin, kemudian posyandu, vaksin, kemudian lansia gitu. Atau bantuan gitu, hadirilah sunat massal, itu juga kan pelayanan masyarakat. Iya. Poster penerangan ini hampir sama dengan poster apa layanan Masyarakat. Sebenarnya nggak sama tapi mirip. Kalau apa namanya ini penerangan itu lebih ke menunjukkan gini loh caranya pakai masker yang bener, gini loh caranya pakai apa ya sepatu yang bener atau apapun, minum obat yang bener, kemudian cuci tangan yang bener, itu namanya penerangan. Iya. Jadi silahkan pilih apa. Kemudian kalau gizinya ikan apa aja itu kan penerangan dari ikan tuh mengandung gizi ini. Kemudian makanan ini atau kubis atau makanan itu terserah. Jadi intinya kasih keterangan bahwa objek ini tuh ini. Iya. Ada lagi pertanyaan? Kamu tema apa? Dari objek apa? ini Pak. Mana? Iya. Oh, roti. Roti gembong. Belum, sudah? Belum, Pak? Nah, kalau mau masukin gambar yang tadi, itu klik unggahan tuh. Unggahan diklik. Kemudian unggah file. Di download. Nah, kemudian rotinya ya ini atasnya ya itu open. Nah, otomatis gambar yang di sini bisa dipindah ke sini. Caranya gimana? Tinggal klik aja langsung. Nah, kemudian kalau mau bikin bingkai, mau dibuat lingkaran, itu tinggal elemen, kemudian klik bingkai di sini. Nah, ya, mundur satu lapis. Mundur. Mundur selapis. Jadi untuk mempertajam si donatnya biar kelihatan. Nah, gitu. Jadi objeknya biar terlihat nggak sama, ngakalin backgroundnya. Kalau emang tetap pengen background itu. Kalau ini mau diganti warnanya misalkan kurang gelap, selesai. Nah, ini diklik, kemudian ini ada gambar di sini warna, tinggal pilih warnanya kurang gelap nih, gelapin, kurang terang. Kalau ini mau dihapus ya tinggal kontrol, tinggal di del aja, ganti dah, terserah mau ganti yang mana. Banyak, ya, oke? Sip ya. Oh, ini corona. Iya. Dapat tema apa? Pelayanan masyarakat. Berarti ini untuk menghindari corona. Ini objeknya dapat dari mana? Dari Canva semua. Cari-cari di Canva semua. Semua. Backgroundnya juga. Semua. Nah, menurut Bapak ya, background kamu sama objeknya mirip nggak sih warnanya? Iya kan? Karena hampir-hampir mirip,
Jadi orang akan lebih tidak fokus sama gambar yang ingin kamu sampaikan. Bisa ini ditambahi objek yang baru atau backgroundnya yang diganti warna hijau lah, warna yang lebih kontras dari yang. Jadi biar objeknya kelihatan. Ya itu menurut saya. Tapi kalau mau bertahan seperti itu silahkan. Nah, kan hanya masukannya. Ini gambar corona dari yang semua. Iya. Keren. Duh. Nah, tinggal nentuin warnanya terlalu sama enggak, bisa kebaca enggak gitu ya. Jadi selain harus ada proporsi warna yang bagus, kemudian juga proporsi objek. Jadi kemudian objeknya kurang penuh atau enggak, atau terlalu penuh itu juga dipikirkan. Tapi ini sudah bagus, keren. Nah, caranya untuk download seperti ini ya. Kalau sudah selesai, silakan klik nih bagikan, ya. Kemudian nanti ada unduh, ya. Nanti tinggal save ada, ya. Ada yang bisa? Sudah, silakan. Siapa yang punya karya ini? Silakan maju. Yang lain wajib menanggapin. Sebentar dulu. Perkenalkan, nama saya Febiani Sabila. Perkenalkan, nama saya Indah Maulidia Karama. Kami di sini akan mempresentasikan hasil poster dari yang kami buat. Apa itu? Poster Gandila. Temanya apa tadi? Layanan masyarakat. Nah, Kalau saya maunya di tengah gimana? Misalnya apa ya? Kalau ditaruh di atas tuh sudah umum. Kan kalau ditaruh di tengah tuh jarang banget. sudah. Kalau dari Bapak sedikit sih, cuma yang ingin Bapak sampaikan, font yang dari bawah yang mengajak mari kita sukseskan imunisasi ini sepertinya terlalu kecil. Kemudian warnanya juga cenderung sama dengan backgroundnya ya. Jadi bukan sulit terbaca, tapi mungkin agak menyulitkan untuk mendeteksi. Mungkin kalau warnanya lebih gelap mungkin bisa mudah terbaca. Ya, silakan diakhiri dulu. Ya, presentasi dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kami tentang poster. Temanya dari poster pelayanan, penerangan, terus judulnya ingat 3M. Apa 3M? Memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak. Para bolong. Silakan dikomentarin. Kira-kira kayaknya sama dengan yang poster barusan deh kayaknya ya. Silakan angkat tangan. Kayak gitu juga. Silakan dikomentarin dari segi warna, objek atau tulisannya. Kira-kira sudah bagus atau kurang menarik atau gimana? Atau cenderung terlalu sepi? Silakan dikomentarin. Angkat tangan. Bagus. Angkat tangan. Apa fungsinya itu? Itu buat menghias, buat hiasan manusia baru. Ya, angkat tangan silakan. Yes. Kalau Mika tadi sedikit tertarik pada gambar daun atau padi ya. Menurut dia apa hubungannya sama gambar yang lain yang di bawah gitu ya kan ya? Buat unsur estetika, Pak. Ya. Tapi dari estetika Ya,
Berarti ini untuk bahan evaluasi ya. Kalau membuat objek seharusnya kita juga memikirkan kesatuan. Yang dinamakan kesatuan adalah menyatunya objek yang satu dengan yang lain. Kalau seperti itu kan sepertinya berdiri sendiri ya. Ya gitu yang kamu maksudkan ya. Gak cocok katanya, bukan gak cocok tapi kayaknya berdiri sendiri. Masa tiba-tiba di antara orang pakai masker ada daun, itu kan aneh ya. Ngadep ke depan, yuk dijelaskan. Tadi pertanyaannya itu font itu menjelaskan yang cuci tangan atau gimana? Silahkan dijelaskan. Alurnya gimana? Saya sebenarnya nangkep sih. Itu gambar itu keterangannya ini, kemudian lanjut ke ini gitu ya. Iya. Silahkan jelaskan. Keterangannya kalau masker sudah itu setelah memakai masker cuci tangan gitu tuh. Lanjut Gitu ya? Ada pertanyaan lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Romanis Gaini, anak saya Kedalam. Di sini kami akan memperlihatkan hasil kerja kami, yaitu poster yang bertema poster pendidikan. Silakan, ayo. Saya Kak, Ya. itu posternya katanya pendidikan, tapi bukunya diinjak sama orangnya Kak. Kalau Yudi ya, Saya itu kan bilang. Adep depan dulu. Ngadep ke depan, nggak usah ketawa dulu. Ayo, serius. Pak, ayo belajar. Tapi kenapa bukunya diinjak Pak? Ya itu. Cuma itu aja. Selain itu. Sudah. Silakan Santi. Itu bingkainya kok tidak ke tengah sekalian. Enggak dari bukunya sudah gitu. Ya, kemudian satu lagi, ayo, satu lagi. Satu pertanyaan lagi, silakan. Satu tanggapan lagi, ayo. Nggak ada. Kalau saya ya, saya secara pribadi ini sudah cukup bagus. Cuma kayaknya ini terlalu ramai, ya. Terlalu ramai dengan objek-objek. Nah, jadi tulisannya tidak terlalu terlihat dibandingkan dengan objek-objek lainnya. Karena kayaknya objek di sebelahnya tuh berwarna banget. Kemudian yang di tengah putih dan tipis ya. Kemudian satu lagi yang paling, kurang ya. Itu kenapa bukunya diinjak katanya. Padahal ini pendidikan, kenapa malah menginjak buku gitu ya. Nah, ya makanya kalau cari-cari gambar, cari yang logis ya. Oke, silakan dievaluasi ya. Kemudian ketika mencari gambar, silakan cari yang menurut kalian lebih pas ya. Kemudian jangan terlalu ramai, jangan sampai kalimat utama atau objek utama yang jadi sorotan malah tidak terlihat gitu ya. Oke, ada pertanyaan lagi? Kalau nggak ada silahkan diakhiri dulu. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, silakan presentasi temanya apa, kemudian objeknya kenapa memilih itu. Yuk. Assalamualaikum dulu Don. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Ramadhani. Temanya presentasi. Temanya tadi dapat apa? Poster apa? Pas milih. Poster apa? Oh, poster kegiatan ya. Jadi temanya tema posternya kegiatan. Kemudian kalian bikin tema Dirgahayu Republik Indonesia. Kemudian objeknya apa aja? Orang-orang dari Berbagai suku. gitu ya. Gimana menurut kalian? Silakan ditanggapin. Ya, kalau bagus bilang bagus, kalau jelek ya gimana, kalau Itu bagus ya diapresiasi, silakan. Ya. posternya bagus tapi rumah ibadahnya kok di bawah. Kan biasanya kan ada di belakang. Ya. Ya nanti di sana. Ya, ini fungsinya diskusi nanti untuk mencari titik lemahnya biar bisa diperbaiki. Iya. Ya. Kemudian ada lagi, yuk. Ada lagi? Nggak ada? Ada. Gimana tanggapannya Mas Doni? Apa itu emang sengaja dibuat gitu atau gimana? Emang konsepnya gitu. Oh, emang konsepnya gitu. Berarti konsepnya orangnya ngambek ya. Biar terlihat lebih terkesan. Tapi pertanyaan terakhir dari saya, karena dari tadi sudah banyak yang tampil dan bagus-bagus. Ini menurut kalian gimana secara
visual dan terlihat oleh mata, bagus apa enggak? Bagus. Kalau bagus, kita kasih plus untuk anak dua orang. Udah ya, silakan ditutup dulu. Ya, dari kelompok kami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah ya, nggak bisa semuanya tampil untuk presentasi ya. Tapi tadi saya lihat bagus-bagus semua. Kemudian yang terakhir adalah di kegiatan inti ini, pertanyaan dari Bapak adalah gimana rasanya megang Canva untuk pertama kali melalui laptop atau komputer? Sulit? Angkat tangan dulu, angkat tangan. Silakan. Apanya yang sulit? Oh, cara ngeditnya sulit. Belum terbiasa. Tapi apakah menyenangkan? Harapan saya, kenapa ini saya kenalkan terlebih dahulu, biar kalian, karena jualan online sekarang saya rasa sedang marak ya. Dan kalau kalian bisa bikin poster sendiri untuk produk kalian, kan ini juga mempermudah kalian. Jadi nggak perlu bayar untuk pesen poster, ya. Ada pertanyaan lagi? Nggak ada. Hari ini kita belajar apa saja? Membuat poster. Poster apa aja? Poster kegiatan. Satu orang. Silakan, Doni dulu. Hari ini kita membuat apa? Buat poster. Poster apa? Poster kegiatan. Poster kegiatan. Kalau kemarin kita buat manual, sekarang bikin Digital. memanfaatkan aplikasi dari Manfaat. Canva. Kemudian apa saja tadi poster yang sudah kita bikin? Silakan angkat tangan. Ya, Bintang. Poster niaga, poster penerangan, poster layanan masyarakat, poster kegiatan, poster sosial. Ya, banyak ya. Tadi sempat sudah presentasi banyak, mulai dari poster niaga sampai layanan masyarakat tentang masker ya. Masker dan cuci tangan kayaknya. Nah, tadi ada beberapa yang bagus, kemudian ada yang beberapa bukan nggak bagus tapi kurang sempurna karena masih terlalu sepi atau terlalu ramai ya. Ini semoga bisa menjadi pelajaran untuk kalian semua ya. Kemudian yang paling terakhir dari Bapak adalah, apakah pembelajaran hari ini sangat menyenangkan? Yang tadinya kalian nggak kenal Canva sekarang jadi kenal ya. Ini bisa kalian lanjutkan di rumah menggunakan gadget kalian, menggunakan HP kalian ya. Oke? Silakan Don, hari ini disimpulkan. Kamu sudah belajar apa saja? Tahu cara membuat poster menggunakan digital, secara digital. Jadi sudah tahu caranya mengoperasikan Canva ya. Sudah, itu yang terakhir dari Bapak ya. Saya harap ini bisa jadi pengalaman terbaik untuk kalian dalam mengarungi pembelajaran seni budaya ya. Harapannya bisa menggali lebih banyak lagi pelajaran tentang seni budaya dan digitalisasi dalam berkarya seni ya. Sebelum Bapak akhiri dulu, silahkan Mas Jawarul untuk dipimpin berdoa. Sebelum kita pelajaran hari ini, marilah kita berdoa. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih banyak. Untuk pertemuan berikutnya Bapak sudah ngirim link ke Classroom ya. Silahkan diperiksa, kemudian silahkan dipahami. Materi berikutnya yaitu tentang pameran seni ya. Ada pertanyaan lagi? Kalau nggak ada, semoga kita bisa ketemu minggu depan dalam keadaan sehat walafiat. Bapak akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak ya.